Di zaman yang penuh kekacauan pemikiran dan perbedaan arah dalam beragama, setiap orang bicara atas nama Islam, tetapi tidak semua berjalan di atas kebenaran Islam. Ada yang berpegang kepada akal, ada yang ikut perasaan, ada yang pula hanya meniru tanpa ilmu. Padahal keselamatan hanya ada pada satu jalan, jalan yang pernah ditempuh oleh generasi terbaik umat ini, yaitu jalan para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itulah manhaj salaf, jalan yang lurus, yang memurnikan akidah, menegakkan sunnah, dan menolak segala bentuk penyimpangan. Maka memahami kenapa kita harus mengikuti manhaj salaf bukan sekedar pilihan, tetapi kebutuhan setiap muslim yang ingin selamat dunia dan akhirat. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mleri di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa kita harus mengikuti manhaj salaf. Yang pertama adalah karena itulah yang Allah wajibkan kepada kita. Dua golongan yang Allah ridhoi dan Allah jamin masuk surga. Golongan yang pertama adalah sahabat-sahabat Al-Muhajirin dan Ansor. Golongan yang kedua siapa? Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Alasan yang kedua, tidak ada jalan selamat dari api neraka di akhirat selain mengikuti jalan salaf. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Alasan yang ketiga, inilah golongan yang akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang keempat, hanya dengan mengikuti manhajus salaf kita dapat mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar. Yang kelima, akan dimenangkan oleh Allah, yaitu mengikuti jalan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya ngikuti manhaj salaf? Sudah saya katakan wajib. Apa hujah dan dasar Anda bahwa ngikutin manhaj salaf itu wajib? Saya bawakan dalil-dalilnya. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang mengikuti Rasul setelah jelas kepada dia petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Perhatikan, kaum mukminin ketika turun ayat ini siapa? Sahabat. Berarti ayat ini tegas menunjukkan bahwa orang yang tidak mengikuti manhaj mereka, Allah katakan apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar ia dengan dalam neraka jahannam. Wa sa'at masyara. Dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Dalil yang kedua tadi sudah kita sebutkan, At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, "Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dalil yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga sudah saya sebutkan tadi. Apa kata Rasulullah? Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia generasiku. Kemudian setelahnya, kemudian apa? Setelahnya. Persaksian langsung dari Rasulullah bahwa manusia terbaik siapa? Sahabat. Karena mereka manusia yang terbaik, kewajiban kita mengikuti yang terbaik. Kalau kita berbicara soal kenapa seorang muslim harus mengikuti manhaj salaf, sebenarnya kita sedang membicarakan tentang jalan keselamatan dalam beragama. Karena pada dasarnya Islam bukan agama yang bisa ditafsirkan sesuka hatinya. Islam itu sudah sempurna, sudah dijelaskan, sudah diamalkan oleh generasi terbaik, yaitu generasi para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka itulah yang disebut dengan salafus sholih, generasi awal yang bersih akidahnya, murni ibadahnya, dan lurus pemahamannya terhadap wahyu Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti manhaj salaf bukan berarti membanggakan kelompok atau merasa paling benar, tetapi karena itu adalah cara beragama yang paling dekat dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji para sahabat dalam banyak Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sangat terkenal, "Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka,
kemudian yang setelah mereka. Dari sinilah lahir prinsip bahwa kebenaran dalam memahami Islam harus dikembalikan kepada cara beragama generasi yang pertama, bukan sekedar pada logika, kebiasaan, atau pendapat manusia zaman sekarang. Kalau kita lihat kondisi umat hari ini teman-teman, banyak sekali perbedaan pandangan, bahkan pertikaian dalam hal akidah, ibadah, dan manhaj. Sebagian mereka menganggap semua pendapat sama benarnya, padahal tidak semua yang disebut Islam itu sesuai dengan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak yang mengaku mengikuti sunnah Nabi Muhammad, tetapi kalau ditelusuri ternyata pemahamannya berlawanan dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Dari sinilah muncul kebutuhan untuk kembali ke jalan salaf agar kita punya ukuran kebenaran yang pasti, bukan kebenaran yang berubah-ubah mengikuti zaman, emosi, atau guru tertentu teman-teman. Manhaj salaf itu bukan sekedar nama, tetapi metode berpikir, cara memahami, dan sikap dalam beragama. Orang yang mengikuti manhaj salaf tidak akan mendahulukan akal di atas nas, tidak akan memaksakan perasaan dalam memahami akidah, dan tidak akan menciptakan ibadah baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebab mereka sadar teman-teman, agama ini adalah perkara tauqifiyah, sesuatu yang harus mengikuti dalil, bukan diciptakan berdasarkan keinginan. Mengikuti manhaj salaf juga berarti menjaga kemurnian tauhid, karena inti dari dakwah para nabi dan inti dari manhaj salaf adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, tidak berdoa kecuali kepadanya, tidak meminta kecuali kepadanya, tidak menyembah kecuali padanya. Generasi salaf begitu keras dalam menjaga kemurnian tauhid, sampai-sampai mereka sangat hati-hati terhadap segala bentuk perantara, syirik kecil, dan kebiasaan yang berpotensi mencemari keikhlasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak kelompok setelah mulai longgar, bahkan menormalisasi hal-hal yang jelas dilarang oleh syariat, seperti meminta kepada kubur, tawasul kepada orang mati, atau meyakini bahwa wali bisa memberikan rezeki tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau jujur, kemunduran umat Islam mulai terjadi ketika mereka meninggalkan manhaj salaf. Saat umat mulai lebih percaya kepada cerita-cerita karomah daripada dalil, lebih bangga kepada guru dan tarekat daripada sunnah Nabi SAW, maka perlahan kebenaran mulai kabur. Umat kehilangan arah, muncul kelompok-kelompok baru dengan ideologi yang saling bertentangan. Ada yang menolak hadis demi mempertahankan logikanya, ada yang menafsirkan ayat-ayat Allah dengan rasa dan mimpi, bahkan ada yang menuduh orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dituduh sebagai ekstrim atau keras. Padahal justru mereka lah yang paling dekat dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Manhaj salaf mengajarkan kepada kita keseimbangan, tidak berlebihan, tidak juga meremehkan dalam masalah akidah. Mereka tidak menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak juga menyerupakan dengan makhluknya. Dalam masalah ibadah, mereka tidak menambah-nambah yang tidak ada dalilnya, tetapi juga tidak mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Dalam masalah akhlak dan muamalah, mereka tegas tapi adil, lembut tapi kompromi terhadap kesalahan. Mereka tidak menjadikan agama ini sempit teman-teman, tetapi juga tidak membiarkannya liar tanpa batas, karena mereka tahu agama ini bukan milik manusia, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala yang wajib dijaga sesuai dengan wahyunya. Mengikuti manhaj salaf juga berarti kita tidak mudah fanatik terhadap tokoh ataupun kelompok. Orang yang benar-benar menempuh jalan salaf tidak akan menutup diri dari nasihat hanya karena datang dari orang yang berbeda kelompok teman-teman. Yang mereka lihat bukan siapa yang berbicara, tetapi apa dalilnya. Mereka tidak sibuk mencari siapa yang paling banyak pengikutnya, tetapi siapa yang paling dekat dengan kebenaran.
Karena ukurannya bukan popularitas teman-teman, tetapi kesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kembali ke manhaj salaf bukan sekedar slogan. Itu adalah kewajiban bagi siapapun yang ingin selamat di dunia dan akhirat. Sebab Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan bahwa umatnya akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dan hanya satu yang selamat, yaitu yang mengikuti apa yang beliau dan para sahabat beliau berada di atasnya. Maka jalan keselamatan sudah jelas teman-teman, yaitu mengikuti apa yang diyakini dan diamalkan oleh salafus soleh. Sebagian orang menganggap bahwa mengikuti manhaj salaf berarti kolot atau menolak modernitas. Padahal tidak demikian teman-teman. Yang ditolak bukan kemajuannya tetapi penyimpangan. Manhaj salaf tidak anti dengan ilmu, tidak anti dengan teknologi, tidak anti dengan ijtihad. Tetapi semua itu harus berjalan dalam bingkai wahyu, bukan menggantikan wahyu. Manhaj salaf justru melahirkan peradaban Islam yang hebat di masa lalu. Karena ilmu, sains, dan pemikiran mereka dibangun di atas akidah yang lurus. Jadi ketika kita memilih untuk mengikuti manhaj salaf, itu bukan karena ikut-ikutan, bukan karena nama kelompok, tetapi karena ingin mengikuti jalan yang dijanjikan selamat, jalan yang pernah ditempuh oleh para sahabat yang melihat wajah Nabi Muhammad SAW, jalan yang ditempuh tabi'in yang menimba ilmu dari mereka, dan jalan para ulama besar yang menjaga kemurnian Islam hingga hari ini. Ini bukan sekedar pilihan ideologi, tetapi bentuk ketaatan kepada perintah Allah agar kita mengikuti orang-orang yang benar. Karena tanpa manhaj salaf, kita akan mudah terseret oleh arus pemikiran, emosi, dan bid'ah yang menyesatkan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mengikuti manhaj salaf adalah satu-satunya jalan untuk beragama dengan benar, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Jalan ini mungkin tidak populer teman-teman, kadang salah pahami, tapi inilah jalan yang lurus, jalan yang membawa kita ke surga, jalan yang ditempuh oleh generasi terbaik umat ini. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.